jabatan koordinator maupun subkoordinator ini bukan pola karir, bukan jenjang karir maksudnya. Iya. Karena itu adalah tugas tambahan sebagai jabatan peralihan dari jabatan struktural ke fungsional penyetaraan. Habis itu mau mutasi memang gini Mas, untuk mutasi memang ada rumor Ya. bahwa bla 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 Ya. yang muncul. Jadi kan pasti ketika mau mutasi pun berpikiran wah ini Ya. kira-kira. Yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari PKPSD Kabupaten Jombang dalam podcast Bincang Santai Kepegawaian yang keempat. Ya, pada hari ini kita kedatangan rekan dari bidang pengembangan karir, ya. Pak Supar. Ya. Ya, monggo Pak Supar perkenalan dulu. Ya. Terima kasih Mas Randy. Ya. Kalau dibilang perkenalan saja nih Ya. sudah terlambat. Pak SP ini sudah 5 tahun, 5 tahun lebih malah. Ya. Desember nanti insya Allah sudah ke 6 tahun. Ya. Kami mulai di bagian umum dibesarkan dengan nama Pak SP. Ya. Tapi sebelumnya itu ya Supar gitu. Gitu. Cuman mulai di bagian umum tahun 2007 itu teman-teman panggil saya Pak SP dan Pak SP. setelah itulah saya jadi besar dengan nama Pak SP. Pak SP. Jadi panggilan akrabnya Pak SP. Ya, Iya. teman-teman sudah terbiasa itu di media, di Instagram maupun kebetulan nama di WA juga muncul nama Pak SP. Pak SP. Tapi mudah mengenal. Pak SP. Oke. Kemudian tahun 2019 digeser ke bidang mutasi dan promosi. Dan mulai 2022 ini kemudian berganti nomenklatur menjadi bidang pengembangan karir. Nah Pak, kalau mau ngomong dengan dulu di mutasi, sekarang di pengembangan karir, setahu saya Pak ya, berarti itu kan menangani beberapa jabatan Pak ya, terutama jabatan struktural. Terus juga ada sekarang juga menangani jabatan pelaksana maupun fungsional. Nah, ini yang kemarin sebenarnya sudah lama, ini sudah hampir setahun lah kita ada peralihan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Nah, mungkin ada beberapa titipan pertanyaan dari rekan-rekan hasil penyetaraan jabatan fungsional. Jadi sebetulnya ada pertanyaan misalnya gimana sih ke depannya yang bersangkutan ini untuk karirnya, ya. Terus ada juga misalnya ada pertanyaan mau naik pangkat, ya kan, harus ada angka kredit dan sebagainya gitu. Jadi mungkin pada hari ini Pak kita fokusnya membahas tentang penyetaraan jabatan fungsional. Buatan apa Pak? Siap, memang banyak yang bertanya. Dan beberapa di antaranya itu sudah hadir di kami di ruang pelayanan depan. Tetapi teman-teman itu sebenarnya lebih banyak diam. Bahkan ketika kami mendatangkan langsung dari BKNK ke Surabaya beberapa waktu yang lalu, pada saat sesi tanya jawab itu animonya kecil, teman-teman. Kecil ya. Padahal momen itulah sebenarnya yang kita harapkan teman-teman banyak bertanya. Nah, kembali lagi ke story bahwa penyetaraan jabatan ini adalah kebijakan nasional Bapak Presiden, dan mau nggak mau akhir tahun kemarin itu dilantik tanggal 31 Desember. Itu persetujuan Mendagri 29 Desember 2021
dan tanggal 31 itu harus dilantik. Harus Jadi dilantik. hanya punya waktu 2 hari Mas Randy untuk mempersiapkan pelantikan, jumlahnya 262 Iya. orang struktural yang dialihkan menjadi pejabat fungsional hasil pemerintahan. Cukup besar kan? Iya. Nah, kan ini nasional Pak ya, program nasional dari instruksi presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Gitu. Jadi itu otomatis teman-teman juga agak terkaget-kaget ya, rekan-rekan dari hasil penyetaraan jabatan. Nah, terutama mungkin yang sudah menyiapkan jenjang karir, ya kan, atau Ya. mungkin ada tahun 2022 ada yang naik pangkat, gimana ini, gitu kan? Nah, untuk yang soal kenaikan pangkat ini Pak, Ya, ya, yang tahun 2022 itu kemarin akhirnya apakah ada Pak, yang bulan April atau Oktober yang dari hasil penyetaraan itu naik pangkat? Gitu. terkait dengan kenaikan pangkat untuk tahun 2022 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena sesuai dengan edaran PKN bahwa untuk pejabat struktural hasil penyetaraan ke fungsional itu tetap difasilitasi dengan berpegang pada jabatan struktural. Artinya mereka diperlakukan tetap sebagai pejabat struktural. Gitu. Jadi belum berlaku untuk angka kreditnya. Belum berlaku ya. Itu untuk tahun 2022 periode April Dan Oktober. Oke. Yang tahun depan bagaimana? Nah, ini yang belum Gimana jelas. belum jelas. Jadi kami mohon maaf untuk teman-teman yang pejabat struktural yang kemudian disetarakan dalam jabatan fungsional yang mau naik pangkat April tahun 2023 nunggu info lebih lanjut. Jadi untuk rekan-rekan hasil penyetaraan jabatan ya fungsional, mungkin untuk yang rencananya kan mungkin secara periodik April bisa naik pangkat April 2023, mungkin sebaiknya sering-sering konsultasi ya, koordinasi dengan KPSDM apakah ada aturan terbarunya, apakah diakomodir untuk naik pangkat pada April 2023 ini Pak ya. Intinya gini Mas, ketika nanti sudah ada edaran dari PKN, insya Allah nanti kami sambungkan ke teman-teman. Kita akan punya grup yang anggotanya itu hampir 200 itu 160. Itu dan itu semua OPD ada perwakilan di sana, bahkan lebih dari 1 orang di OPD itu. Dengan harapan apa? Setiap ada informasi, ada undangan yang kaitannya dengan kepegawaian cepat nyambung ke OPD, termasuk yang kaitannya dengan kenaikan pangkat teman-teman yang hasil penyetaraan kemudian April nanti sebenarnya waktunya naik pangkat. Ini kami belum bisa menjawab karena minggu yang lalu ketika Demas maupun Mas Taufik ke BKN teknisnya ya, teknisnya menangani konsultasikan hal tersebut, tunggu informasi berikutnya untuk jawaban dari BKN seperti itu. Nah Pak, kalau ini kan selama tahun 2022 karena sudah fungsional seperti saya juga fungsional, kan berkewajiban mengumpulkan angka kredit. Nah ini dari hasil teman-teman penyetaran gimana? Saya yakin juga masih banyak yang blank ini, maksudnya banyak yang baru dalam dunia fungsional, bahkan saya yang sudah lama fungsional pun juga masih kadang meraba-raba gitu kan untuk tentang angka kredit ini. Sulit, mungkin ada penjelasannya. Terkait dengan angka kredit untuk teman-teman pejabat fungsional hasil penyetaraan, paling enggak yang bersangkutan itu punya modal. Modalnya adalah 25% dari kebutuhan yang diperlukan nanti ketika dia mau naik jenjang maupun naik pangkat. Taruhlah misalnya nanti kebutuhan naik jenjangnya 100 angka kredit, berarti dia dapat angka kredit 25. Itu gambaran singkatnya. Tetapi harus diingat bahwa yang berhak mendapatkan angka kredit 25% ini adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan yang melaksanakan tugas mulai 31 Desember tahun 2021 sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Berarti berlaku setahun. Nah, kenapa berlaku setahun? Misalnya kalau dia nanti 9 bulan kemudian dialihkan,
berarti kan hilang. Iya. Kalau dia dialihkan ke dalam jabatan fungsional tidak ada masalah. Ke struktural. Dari fungsional ke struktural, karena kebetulan jabatan struktural tidak memerlukan apa tidak ada masalah. Tapi untuk peralihan ke fungsional yang lain ini memang belum kita lakukan. Karena terkait dengan angka kredit ini. Oh gitu. Ya. Kemarin ada perubahan jabatan fungsional karena memang ada kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Bisa Pak? Bisa ya. Jadi sudah ada 2 kali. Jadi hasil penyetaraan fungsional jabatannya tidak sesuai dengan pendidikannya, itu bisa mengajukan fungsional yang sesuai dengan pendidikannya. Betul. Dan itu terjadi 2 kali kita ada dapat perubahan itu. Yang pertama itu bulan Juni itu ada 7 orang, kemudian yang kemarin terakhir itu bulan Oktober itu ada 2 orang, jadi totalnya 9. Cuman masalahnya gini, sampai saat ini kami belum menerbitkan SK perubahan fungsional. Itu juga kaitannya dengan angka kredit yang 25% itu. Oh gitu. Ya, kalau misalnya bulan Juni atau Juli kemarin kita rubah, maka angka kreditnya tidak berlaku, karena harus melaksanakan tugas itu setahun. Ini perlu kami sampaikan ke teman-teman karena apa? Jawaban dari Kemendagri yang menangani penyetaran jabatan terkait dengan usul rekom untuk perubahan itu dengan jawaban BKN itu ada perbedaan, karena BKN ini memandangnya terkait dengan angka kredit, terkait dengan teknisnya fungsional. Tetapi kalau Mendagri begitu SK rekom perubahan itu turun, harusnya kita segera merubah. Tapi ini kami koordinasi dengan BKN, sarannya untuk tidak dirubah dulu. Jadi nunggu sampai akhir tahun nanti. Setelah nanti dia akhir tahun kan bisa ngeklaim 25%-nya itu, baru kemudian dirubah dalam jabatan yang baru. Berarti untuk sementara di pending sampai selesai 2022 ini Pak ya. 2023 Desember. Ya, baru 2023 baru nanti diproses tentang itu SK perubahannya. Betul. Itu juga kayaknya termasuk angin segar ya untuk yang pendidikannya tidak sesuai. Mungkin ada yang bukan S1 komputer tapi dengan jadi prakom, mungkin ingin berubah menjadi yang sesuai dengan tugasnya atau mungkin dari pendidikannya. Beberapa teman-teman kadang berpikiran untuk yang hasil penyetaraan itu kan ada tugas tambahan Pak ya, sebagai subkoordinator. Nah, subkoordinator ini apakah juga suatu karir gitu untuk teman-teman penyetaraan? Misalnya mungkin ada subkoordinator beberapa bulan ini Pak ya, dari Januari sampai sekarang itu ada beberapa subkoordinator yang kosong karena mungkin pensiun atau meninggal dunia, itu kan kosong Pak. Nah, apakah subkoordinator yang kosong-kosong seperti ini bisa diisi oleh teman-teman fungsional yang setara lah, atau mungkin yang belum menjabat sebagai subkoordinator? Nah, kira-kira seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Randy. Kaitannya dengan subkor yang kosong. Ini tidak hanya subkor, karena di Jombang itu kan ada koordinator, ada subkoordinator. Khusus yang koordinator ini hanya ada di DPM PTSP, Kabin, kemudian disetarakan menjadi koordinator pejabat fungsional Muhammadiyah dan mendapat tugas tambahan sebagai koordinator. Oh gitu ya Pak ya, hanya di satu dinas itu aja Pak ya? Hanya ada di DPM PTSP, yang lain subkoordinator ada di dinas kecuali kecamatan. Kalau kecamatan kan tetap utuh sebagai pejabat struktural, mulai dari Pak Camat sampai dengan Pak Supra. Nah, kalau ditanyakan yang terkait dengan kosong itu ada penyebabnya, diantaranya tidak hanya pensiun, meninggal, tapi ada juga penyebabnya adalah mutasi dan promosi. Mutasi itu dia dari subkor kemudian
dimutasikan menjadi kembali lagi ke pejabat struktural. Ada ya. terjadi kemarin di bulan Juli kemarin. Berarti kalau itu seperti contoh subordinator naik menjadi kepala bidang gitu Pak ya? Bisa. Kalau itu promosi. Tapi ini ada yang subkor kemudian dialihkan menjadi pejabat struktural, menjadi kasubag umum kepegawaian. Oh iya. Ya kan setara. Iya, setara. Tapi ada juga yang subkor dipromosikan menjadi kabid, ada. Itu juga terjadi di bulan Juli kemarin. Jadi penyebabnya ada meninggal, ada pensiun, kemudian mutasi dan promosi. Nah, jabatan koordinator maupun subkoordinator ini bukan pola karir, bukan jenjang karir maksudnya. Karena itu adalah tugas tambahan sebagai jabatan peralihan dari jabatan struktural ke fungsional penyetaraan. Berarti jabatannya sebetulnya sudah beralih ke jabatan fungsional. Iya. Cuman kemudian yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan selain sebagai fungsional hasil penyetaraan itu, dia mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator kalau dia itu kabid, kalau setingkat eselon 4 menjadi subkoordinator. Nah, ada tambahan angka kredit untuk yang bersangkutan karena mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator, itu adalah 25% angka kreditnya didapatkan selama menjabat sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, karena itu bukan merupakan jenjang karir, maka ketika jabatan koordinator dan subkoordinator kosong, ini tidak bisa diganti. Karena memang koordinator dan subkoordinator itu hanya untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan. Berarti kosong Pak ya? Ya, kalau kosong. Tapi OPD bisa menugaskan kepada fungsional yang ada di situ untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional hasil penyetaraan itu, tapi bukan sebagai koordinator dan subkoordinator. Itu yang harus digarisbawahi. Boleh menunjuk pejabat yang ada di situ untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional yang ditinggalkan, entah itu pensiun, entah itu meninggal, atau promosi maupun mutasi. Tapi tetap tidak menggantikan sebagai tugas dan subkoordinatornya. Ini mungkin agak rancu ya. Jadi berpikiran ketika taruhlah saya prakom terus diberikan tugas subkoordinator yang dulunya tinggalkan oleh prakom, itu bukan berarti saya menggantikan subkoordinatornya. Tapi hanya tugas-tugasnya itu yang dilimpahkan kepada saya, itu Pak ya. Betul. Jadi tugasnya bisa dialihkan orang lain, tapi bukan menjadi koordinator dan subkoordinator. Itu nanti bisa dalam surat tugas kepala OPD. Jadi bunyinya bukan sebagai tugas sebagai subkoordinator atau koordinator gitu Pak ya. Nah, selain itu Pak, untuk mungkin ada jangan masukan atau saran dari teman-teman hasil penyetaraan jabatan fungsional. Saya kira cukup banyak yang galau. Apa yang harus dilakukan? Ya, monggo silakan. Terima kasih. Teman-teman, untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan, minimal kami mohon itu untuk aktif dalam arti mencari informasi kaitannya dengan jakpung yang diampunya masing-masing. Tentunya ini harus banyak-banyak membuka web yang ada di instansi pembina masing-masing. Carilah informasi sebanyak mungkin kaitannya dengan jabatan fungsional yang dengan ampuh masing-masing, kaitannya dengan butir-butir kegiatan, kaitannya dengan pejabat penilai angka kredit, kemudian bagaimana diklatnya, bagaimana hukumnya. Karena memang untuk saat ini fungsional yang naik jenjang jabatan fungsional, misalnya dari jenjang pertama ke muda atau dari muda ke madya, itu diperlukan hukum sebelum untuk naik jenjang jabatan fungsional yang diinginkan. Kalau naik pangkat tidak ada ketentuan untuk hukum, tetapi untuk naik jenjang itu diperlukan hukum. Kalau yang bersangkutan sudah lulus, barulah yang bersangkutan bisa nanti diusulkan naik jenjang yang sesuai dipersyaratkan di dalam ketentuan perundangan. Kemudian yang kedua,
kami inginkan panjenengan nanti yang sekarang ini sebagai fungsional hasil penyetaraan, selain aktif memantau web instansi pembina masing-masing, kami mohon juga untuk selalu browsing kaitannya dengan rekaman-rekaman Zoom meeting yang dilakukan oleh instansi pembina. Itu banyak dengan berkeinginan untuk melihat, mendengarkan hasil-hasil rekaman dari Zoom meeting kaitannya dengan instansi pembina untuk pembinaan masing-masing jabatan fungsional. Ini banyak, mohon ini disisihkan waktu lah. Paling enggak kalau kita berusaha mencari tambahan ilmu ke depan, insya Allah sudah ada gambaran, tidak terlalu galau banget lah. Nah, ini harapan kami ke depan untuk teman-teman fungsional hasil penyetaraan. Jadi kesimpulannya Pak ya, harus aktif ya, jangan pasif, harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang memang sudah jabatan fungsional, ya harus aktif untuk mencari banyak-banyak informasi, pengetahuan di instansi pembinanya, ya, aturan-aturan terbaru tentang fungsional yang diampu itu yang harus dipelajari. Baik Pak Supar, yang pada kali ini kita sudah bahas tentang penyetaraan fungsional. Nah, ini kalau boleh Pak ya, dengan kan juga pas ada di pengembangan karir, ya, biasanya ada hubungannya dengan mutasi. Boleh dong kalau kami tanya-tanya sedikit tentang mutasi antar daerah gitu, karena ini ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin dari teman-teman Kabupaten Jombang sendiri, mungkin ada yang punya keinginan untuk pindah ke instansi lain, atau mungkin penonton podcast juga ada yang dari luar Kabupaten Jombang ingin masuk ke kabupaten. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Mas Reni. Kami setiap saat sering menerima teman-teman dari kabupaten lain itu yang konsul mutasi antar daerah. Bahkan kemarin pada saat pandemi itu rame ya. Nah, kemudian apalagi yang tahun ini 2022. Dan kami sudah menerima PNS masuk itu cukup banyak di Kabupaten Jombang. Dan insya Allah nanti kami istilahnya beruntung karena yang masuk itu lebih besar daripada yang keluar. Gitu. Okay. Jadi harapan kami memang seperti itu. Nah, ada tambahan PNS karena kita memang mencari informasi di PNS juga sulit. Ya. Dan yang memungkinkan hanya P3K. Tetapi gini Mas Reni, karena kami punya support maupun staf teknis yang menangani itu terkait dengan mutasi antar daerah. Kami ada staf teknis yang menangani itu dan nanti bisa berbincang langsung dengan yang pengampu mutasi antar daerah sehingga bisa detail kaitannya dengan persyaratan dan lain-lainnya. Langsung ini nanti akan disambung dengan Pak Pipit sebagai staf teknis kami yang menangani mutasi. Oke. Mohon maaf, terima kasih untuk terkait dengan materi jagung hasil penyetaraan tadi. Saya juga terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih. Silakan monggo. Baik, ini sekarang tadi setelah dengan Pak Supar, sekarang kita kedatangan dari teman-teman teknis BKPSDM ya. Nah, mungkin satu dari saya sudah kenal Pak Ratih. Nah ini apa Pak? Siapa ini? Kayaknya nggak pernah kenal ya di BKPSDM. Apa teknisnya atau seperti? Saya belum perkenalkan diri dulu. Iya, monggo silakan. Saya Ratih Ayu Puspita Sari, sebagai penyusun rencana mutasi dari bidang pengembangan karir. Di samping saya ini, monggo Pak diperkenalkan Pak. Saya Naston dari Dinas PUPR Jombang. Dinas PUPR Jombang. Nah ini gimana ini? Tadi saya mintanya kan tentang mutasi daerah, kok tiba-tiba muncul Pak Naston ini. Pak Naston ini sebagai pelaku mutasi antar daerah. Oh gitu. Jadi ibaratnya nanti yang memberikan semacam pengalaman ya, sharing pengalaman proses mutasinya. Gitu. Pak Naston kan saya ini kan dulu di mana Pak Naston? Saya dari Dinas PUPR Ngawi Mas. Dinas PUPR Ngawi, pindah ke Jombang tetap PUPR nih. Ya alhamdulillah kok masih dipercaya. Gitu. Yang sama. Nah baik. Jadi
kita mau sharing sebetulnya, mau tanya-tanya tentang mutasi antar daerah nih. Karena ada beberapa pertanyaan masuk, mungkin ada yang berkeinginan entah itu pindah keluar ya dari Kabupaten Jombang atau mungkin ada yang pindah masuk seperti halnya Pak Naston ini. Oke. Nah, kalau saya kenalkan Mbak Ratih di BKPSDM yang menangani mutasi antar daerah. Ya. Bisa tanya-tanya mungkin Mbak, mungkin prosesnya gimana sih Mbak? Terutama untuk yang pertama ya, misalnya ada seseorang dari BKPSDM, dari Kabupaten Jombang ingin pindah ke luar instansi Kabupaten Jombang. Nah itu kira-kira prosesnya gimana? Ini yang pindah keluar dulu ya. Sebelumnya saya sampaikan kalau mutasi itu kan perpindahan. Yeah. Bisa dari kabupaten ke kabupaten dalam satu provinsi, bisa antar provinsi. Oh gitu ya. Ya, bisa dari kementerian ke daerah, bisa dari pusat ke daerah, seperti itu. Yang saat ini untuk mutasi keluar itu syaratnya atau prosedurnya biasanya dari OPD masing-masing di dalam Kabupaten Jombang ini mengirimkan usulan atau permohonan ke BKPSDM. Ya. Setelah itu dari usulan itu kan ada syarat-syaratnya, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kita verifikasi dulu untuk dokumen-dokumennya. Setelah itu kita buatkan semacam plan staff untuk diajukan ke PPK. Oh gitu. Ya. Yang membuat plan staff dari BKPSDM-nya. Dari BKPSDM. Di dalam plan staff itu kita sampaikan sesuai dengan anjap ABK di OPD-nya masing-masing. Pasti tetap memperhatikan anjap ABK-nya ya. Kalau misalnya di OPD-nya itu kurang tenaga, kita sampaikan di situ. Nanti untuk keputusan terakhir, apakah disetujui atau tidak itu menjadi kewenangannya PPK sendiri. PPK itu artinya kepala daerah ya, bupati ya gitu ya. Kalau Pak Naston sama Pak ya, dulu di Ngawi juga seperti ya prosedur untuk ketika mengajukan ke BKPSDM Ngawi untuk pindah ke Jombang. Ya sama. Hampir sama ya. Jadi kita harus persetujuan dari kepala OPD, kepala OPD menyampaikan ke PPK berarti. Iya, bupati. Ya, hampir sama. Hampir sama. Ya. Saya kira hampir sama karena memang sudah ada teknisnya seperti itu ya, prosedurnya teknisnya. Nah, Pak Naston, kalau dulu di Ngawi, kenapa kok jenengan pindah ke Jombang? Apakah ada keluarga atau asli Jombang atau gimana? Kebetulan keluarga semua Jombang gitu. Oh gitu. Jenengan asli Ngawi apa Jombang? Kalau saya Ngawi kebetulan. Aslinya Ngawi. Wah ini orang Ngawi diambil orang Jombang. Gitu gitu. Ya emang dari awalnya gitu sih. Jadi jenengan sudah lama berapa tahun di Ngawi? Ya mungkin 10 tahun. 10 tahun ya. Berarti kalau 10 tahun sekitar pengangkatan tahun 2000 berapa? 11, 10? Ya segituan. Iya. Gitu. Nah Pak, apa ada batasan Pak? Misalnya berapa lama seseorang itu misalnya pengen pindah dari Kabupaten Jombang? Apakah harus 10 tahun minimal? Dari Kabupaten Jombang yang untuk persyaratan secara umum itu minimal 5 tahun dari PNS. Terakhir kemarin yang untuk jabatan yang baru kan ada perjanjian itu ya. Betul. 10 tahun ada 10 tahun. Ya kecuali yang itu harus ikut 10 tahun. aturan yang itu. Untuk mungkin yang lain usia ada? Usia maksimal 45 tahun. 45 kecuali tahun. untuk jabatan-jabatan tertentu misalnya dokter pasti ya. Guru itu bisa lebih dari 50. Karena mungkin yang bagi belum tahu, untuk guru pun pensiun BUP 60 tahun ya, kalau dokter bahkan bisa 65 tahun ya. Kalau peneliti bahkan 70 tahun. Ada satu peneliti di Kabupaten Jombang sampai 70 tahun. Nah, lalu untuk prosesnya ya setelah setelah disetujui oleh PPK, mutasi keluar ya, dapatan persetujuan. Nah, langkah berikutnya ini yang ASN-nya gimana untuk di instansi yang akan dituju? Ya, kan kita sudah terbit itu ya surat persetujuan ya dari ya, untuk proses selanjutnya sudah di instansi tujuan, karena untuk mutasi antar daerah ini yang proaktif itu instansi penerima. Penerimanya. Jadi misalnya contohnya kalau dulu waktu Pak Naston ke Jombang, berarti yang
lebih proaktif itu yang Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang, karena Pak Naston hanya membawa surat persetujuan pindah itu tadi. Jadi setelah ada surat persetujuan dari PPK Kabupaten Ngawi, prosedurnya itu kita entry di SAPK. Entry SAPK. Entry SAPK. Kemudian dari SAPK itu kita ada semacam nota usul mutasi, kita kirim ke BKD provinsi. Dari BKD provinsi nanti dibuatkan semacam pengantar untuk diterbitkan pertek dari Kanrek BKN Surabaya. Gitu. Ya. Itu untuk yang di antar kabupaten provinsi. Jika Mbak, masuk sedikit lagi. Ya. Terus kalau yang antar provinsi itu beda, agak sedikit berbeda. Jadi surat yang tadi setelah kita entry di SAPK, kita kirimkan ke BKD provinsi yang dibuatkan semacam surat pengantar untuk ke Kemendagri. Nah, jadi kalau antar kabupaten di lingkup provinsi nggak perlu cukup ke BKD provinsi sama Kanrek. Karena yang menerbitkan perteknya itu Kanrek. Terus pertek setelah jadi yang menerbitkan SK-nya BKD provinsi. Oh gitu. Kalau antar provinsi, setelah dari BKD provinsi kan kita mendapat semacam surat pengantar. Surat pengantar itu nanti kita upload di e-mutasi namanya. E-mutasi itu aplikasi apa tuh, Pak? Aplikasinya Kemendagri. Jadi yang untuk antar provinsi memang ada 2 kali tahapan. Setelah SAPK ke e-mutasi. Dari e-mutasi itu nanti mendapat persetujuan dari Kemendagri juga, kemudian terus pertek dari BKN. Nah, kalau pertek dari BKN sudah, kemudian yang untuk SK mutasinya dari Kemendagri. Oh gitu. Jadi bisa dipantau lewat aplikasi itu. Jadi si PNS yang mengajukan sebetulnya juga bisa mengetahui ya sampai mana. Enggak, maksudnya ketika mau tanya ke BKPSDM, BKPSDM bisa mengecekkan di aplikasi tersebut gitu. Nah, Pak Naston untungnya masih antar kabupaten, Pak ya. Iya. Jadi agak mudah, maksudnya nggak ribet harus sampai ke Mendagri gitu. Nah, tapi gini, Pak. Kalau boleh jujur, Pak ya. Biasanya, Pak ya, kalau mutasi itu kan ada isu-isu atau gosip-gosip. Entah itu dari segi biaya atau apa, maaf nih ya. Nah, kita tanya-tanya aja Pak ya, terus terang. Nah, jangan selama ini ketika mau pindah ke Kabupaten Jombang, terutama proses di Kabupaten Jombang, ada tidak menemui hal-hal seperti itu? Itu maksudnya selama ditangani entah itu Mbak Ratih, Pak Supar, atau mungkin teman-teman dari BKPSDM, ya mungkin di sini ketemu mungkin ada calo atau apa, gimana Pak pengalamannya? Ya gini Mas ya, jadi mungkin saya itu merasa orang bejo, beruntung lah mungkin atau takdir ya. Jadi saya cerita mulai dari pertama CPNS sampai PNS, alhamdulillah saya mungkin bisa dikatakan nol, pakai uang. Padahal saya merasa biasa, bukan mungkin rendah ya, mungkin karena bejo tadi. Kebetulan terus habis itu mau mutasi, memang gini Mas, untuk mutasi memang ada rumor bahwa bla 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 jadi kan pasti ketika mau mutasi pun berpikiran wah ini kira. Yang jelas ibu bapak ibu saya kan orang desa Mas, punya sawah, itu guyonane paling enggak sawah ngedol sawah intinya gitu. Cuma waktu itu saya berusaha coba. Saya tuh tipenya orang kan seneng nantang Mas. coba lah gitu. Akhirnya saya coba sampai proses berlanjut, ya alhamdulillah hal itu nggak ada Mas. Betul, sampai sekecil apapun nggak ada lah itu. Uang itu nggak ada, ternyata bisa dikatakan itu hoax mungkin itu Mas. Gitu ya, nggak ada. Nah bukan gara-gara diundang kan Pak ya? Nanti diundang terus ya mungkin bisa pakai lie detektor Mas. jadi seperti itu. Jadi memang tidak ada Pak ya biaya. Nggak ada. Nah, tapi tentunya kalau dari BKPSDM gimana ya? Mungkin kan harus kirim surat, ya kan? Antar surat entah itu ke BKD Prop, ya kan? Entah ke Kanrek pengurusnya,
terus belum lagi mungkin tanda tangan ke bupati ya kan, dan lain sebagainya, Kemendagri lah. Kira-kira kalau dari sisi BKPSDM sendiri, apakah ada? Maksudnya gimana ya? Apa? Untuk pembiayaan itu murni dari APBD, Mas. Oh gitu ya. Jadi ya untungnya juga yang untuk ke Kemendagri itu kan bisa melalui aplikasi itu. Jadi kita tinggal scan, diupload. Oh, sudah paperless berarti ya? Iya. Oh. Kemendagrinya yang paperless, tapi kalau ke kita kan tetap butuh berkas. Iya. Kalau untuk ke BKD provinsi atau ke Kanrek murni dari APBD. Uang harian aja. Iya. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali ya Pak. Iya, betul. Tidak ada pungutan biaya sama sekali. Biasanya kan proses mutasi antar. Biasanya kan umurnya gitu. Kayaknya saya perlu ya mikir-mikir pindah kayak Lamongan. Lamongan. Saya asli Lamongan, Pak. Tapi ke channel orang Ngoro. Oh gitu. Pak Naston, jenengan kan mutasi itu sudah penantian lama. Apakah prosesnya juga lama? Maksudnya dari jenengan mendapatkan surat dari PPK Kabupaten Ngawi dikirim ke Jombang, prosesnya di Jombang apakah lama atau gimana? Mungkin dari pengalaman jenengan? Kayaknya enggak Mas. Itu mungkin nggak sampai 2 bulan selesai. Sampai 2 bulan selesai. Mungkin waktu itu karena corona aja gitu. Mungkin kalau nggak corona mungkin lebih cepat lagi. Oh gitu ya. Jadi jenengan tahun berapa pindah ke sini Pak? Kemarin tahun 2021. 21. Jadi iya 2021 Mas. 2021. Jadi cepat Pak ya. Itu sudah 2 bulan kira-kira sudah dapat SK dari BKD-Prov ya. Nah, kira-kira memang seperti itu Pak ya untuk proses apa? Karena sebenarnya kan waktu itu kan relatif ya Mas. Ada yang kalau misalnya berkasnya sudah lengkap, dokumennya sudah lengkap ya insya Allah bisa. Oh gitu ya. Yang kadang bikin lama itu kan untuk melengkapi dokumen-dokumennya itu agak susah gitu dari instansi yang melepas. Oh gitu. Itu. Jadi memang dari instansi asalnya harus menyiapkan ya. Iya. Kalau itu memang lama Mas itu. Mungkin yang dari asal itu mah agak. Ya. Nah kalau gitu pertanyaannya, kalau ada keluar dari Kabupaten Jombang, kira-kira instansi asalnya kan Kabupaten Jombang. Lama enggak juga? Sepanjang pengalaman saya. Kalau misalnya biasanya itu kan yang berhubungan dengan BKPSDM itu kan untuk surat pernyataan yang tidak sedang dalam proses hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pidana, tugas belajar, izin belajar, kenaikan pangkat itu begitu ada surat dari OPD untuk permohonan penerbitan surat itu ya langsung kita buatkan. Ya. Kalau untuk yang lain-lainnya misalnya anjak ABK yang harus ditandatangani oleh instansi asalnya dia ya itu kan di instansinya sendiri gitu. Yang berhubungan dengan BKPSDM itu yang bisa kita penuhi dengan segera. Oh gitu, asal tadi persyaratan dari yang bersangkutan sudah lengkap juga gitu ya. Karena saya kira karena juga sudah pekerjaan rutin ya, ibaratnya sudah terstruktur lah, entah dokumen atau lain-lain, tinggal kita menyesuaikan dengan yang bersangkutan. Baik, mungkin ada saran dari Pak Naston, baik dari untuk yang mau mutasi antar daerah atau mungkin ada masukan juga untuk BKPSDM, monggo silakan. Gini Mas, saya mau ngasih saran gimana? Saya pikir sudah cukup Mas. Jadi ya artinya gini, bagi saya kalau sudah bagus lah, ya sudah itu aja, minimal dipertahankan gitu aja. Gitu, kalau bisa ditingkatkan, cuma gitu. Ya sudah cukup lah. Ya, Kalau dari Mbak Rati gimana selaku teknisnya, untuk mungkin ada saran untuk teman-teman yang rekan-rekan di Kabupaten Jombang? Kalau memang berkeinginan untuk pindah, ya dokumennya dilengkapi aja. Gitu ya. Jadi kalau memang niat ya, sekali lagi kalau memang niat untuk pindah, ya disiapkan. Sesuai dengan persyaratan mutasi keluar atau masuk di Kabupaten Jombang. Nah, untuk persyaratannya Mbak, kita kira-kira bisa apa? Ya, bisa dilihat di webnya BKPSDM. Oke. Jadi untuk persyaratan bisa dicek langsung di website BKPSDM ya, alamatnya di bkpsdm.jombangkap.go.id. Saya kira sudah cukup ya untuk sharing-sharing pengalaman mutasi ya. Saya matur nuwun atas rawuhnya Pak Naston, Mbak Rati, mungkin ke depan kita
sharing lagi hal yang lainnya gitu. Siap. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada podcast kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nastar.